Ya, sementara itu polisi merangkap 2 pencuri ban mobil di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali. Ya, dari hasil interogasi, para tersangka mengaku telah beberapa kali mencuri ban mobil di TKP berbeda. Inilah 2 pelaku pencurian ban mobil di parkiran Bandara I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali. Kedua pelaku nekat mencuri karena kecanduan judi online. Motif pencurian pelaku meminta uang ke orang tua dengan alasan hendak membeli ban mobil. Namun uang dari orang tua digunakan untuk mengisi saldo judol, sementara ban mobil dan velgnya diganti dengan hasil curian. Dari hasil interogasi, para tersangka mengaku telah beberapa kali mencuri ban mobil di TKP berbeda. Tersangka 2, MA, menjelaskan kalau dirinya diajak oleh tersangka pertama ke bandara untuk melakukan pencurian ban di parkiran bandara. Ia menerima ajakan tersangka karena ia diberikan imbalan berupa uang sebesar Rp800.000. Uang itu direncana akan digunakan untuk membayar hutang. Atas perbuatannya, kedua pelaku dijerat dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Sebelumnya viral di media sosial, aksi pencurian ban mobil terjadi di parkiran lantai 4 Terminal Internasional Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali. Dalam video nampak kondisi kendaraan minibus tanpa ban belakang kiri dan hanya terganjal batako. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, baru buka 2 hari, sebuah bengkel yang berada di kawasan Jalan Baru Cikeas, Tapos, Kota Depok menjadi sasaran komplotan pencuri. Ya, akibatnya pemilik bengkel mengalami kerugian hingga mencapai puluhan juta rupiah. Aksi pelaku pun terekam kamera CCTV. Inilah rekaman CCTV yang terpasang di bengkel tersebut. Para pelaku datang menggunakan mobil pickup saat melancarkan aksinya. Pelaku yang sadar dengan adanya CCTV langsung memutar seluruh CCTV yang berada di bengkel agar aksinya tidak terekam. Menurut pemilik bengkel, Tika mengatakan pelaku berjumlah 2 orang menggunakan mobil pickup. Pelaku masuk ke dalam bengkelnya dengan cara merusak kunci gembok dan langsung menggasak barang penjualan seperti ban dan oli yang berada di rak. Yang dimaling cuman ban habis semua diambil, oli juga semua habis. Kerugiannya sih 40 juta ya. Iya. Kalau dilihat dari CCTV sih 2 orang. 2 orang. Padahal sadar ada CCTV. Sadar, padahal ada CCTV juga, tapi mereka puterin jadinya nggak kelihatan. Pelaku berhasil membawa kabur barang penjualan bengkel dalam waktu 30 menit. Akibatnya, korban mengalami kerugian hingga mencapai 40 juta rupiah. Korban telah melaporkan peristiwa yang dialaminya ini ke pihak berwajib. Kini kasusnya tengah ditangani kepolisian Polsek Cimanggis. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, buntut dari terbongkarnya praktik prostitusi online anak di bawah umur, petugas Lapas Cipinang melakukan sidak dalam lapas. Ya, praktik prostitusi tersebut diduga dikendalikan salah satu napi dari dalam lapas. Petugas Lapas Cipinang melakukan sidak dalam lapas usai polisi membongkar praktik prostitusi online di bawah umur yang diduga dikendalikan salah satu napi lapas. Petugas memeriksa satu persatu kamar napi untuk mencari barang-barang yang dilarang dibawa ke dalam lapas. Hasilnya, petugas menemukan sejumlah alat komunikasi berupa ponsel, headset maupun speaker. Setelah disidak, 16 napi lapas dipindahkan ke Nusa Kambangan. Pihak lapas menyerahkan proses hukum terhadap pelaku ke kepolisian. Kami menindaklanjuti terkait dengan informasi terkait yang tadi ditanyakan.
Nah, tim kami melakukan razia dan saat itu memang ditemukan satu alat komunikasi dan kami juga memberikan ruang kepada tim Polda untuk menindaklanjuti itu. Kami mendukung sepenuhnya. Jadi pengungkapan itu sebenarnya hasil kerjasama antara Polda Metro Jaya dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sebelumnya Polda Metro Jaya membongkar praktik prostitusi online di bawah umur yang diduga dikendalikan napi lapas Cipinang berinisial AN 40 tahun. Pelaku telah menghuni lapas selama 6 tahun usai divonis 9 tahun penjara atas kasus yang sama. Polisi juga mengamankan 2 anak di bawah umur yang jadi korban eksploitasi seksual pelaku sejak 2 tahun lalu. Pelaku memasang tarif 1,5 juta rupiah agar korban melayani pria hidung belang. Sementara hasilnya dibagi jadi 2/50%. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami pemirsa di iNews Today. Pemirsa, seorang balita di Bandar Lampung kepalanya terjepit kaleng biskuit hingga menangis kesakitan. Dan keluarga yang panik meminta bantuan petugas damkar untuk melepaskan kaleng dari kepala bocah tersebut. Kasihan. Petugas damkar Kota Bandar Lampung berupaya mencabut kaleng biskuit yang tersangkut di kepala bocah 2,5 tahun. Menggunakan alat sederhana, petugas damkar berupaya lepas kaleng biskuit dari kepala bayi malang ini. Namun petugas sempat kesulitan melakukan evakuasi karena bayi terus menangis dan meronta kesakitan. Setelah 30 menit, akhirnya petugas damkar berhasil melepaskan kaleng biskuit yang tersangkut. Meski menimbulkan bekas pada bagian kepala, beruntung kepala bayi tidak alami luka apapun. Yang sedang bermain kaleng bekas biskuit, nah mungkin dia rasa ingin tahunya, terus dimasukkan di kepala, terjepit tadi nggak bisa lepas gitu. Jadi menghubungi kami minta bantuan untuk dievakuasi. Bang, kita turunkan berapa personil Bang untuk evakuasi ke sana, terus ada kendala nggak sih Bang selama proses evakuasi sendiri? Personil kita ada 5 personil plus 2 sama Sri Kandi mengevakuasi ke lokasi sekitar pukul 13.30 sampai lokasi. Kendalanya hanya anaknya yang tidak bisa diam. Petugas mengimbau kepada orang tua untuk selalu mengawasi kegiatan putra-putrinya untuk menghindari kejadian serupa. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Emang petugas damkar ini menjadi idola masyarakat apresiasi ya, terbaik ya. Tidak hanya untuk memadamkan api, tapi petugas damkar ini bisa menyelesaikan semua masalah. Tadi kan anak kecil, ada kaleng, sebuah kaleng tersangkut di kepala. Kemarin ada juga evakuasi ular dalam rumah. Betul, ada juga yang kesepian, baru putus sama pacar, minta disurprisein ulang tahun, dibawakan kue ulang tahun beserta lilinnya. Jika mungkin kalian kesepian, jangan lupa telepon 112. Karena kalau nomor telepon pribadi kadang nggak diangkat ya. Oh gitu. Kalau damkar langsung datang nih, Togi. Iya. Baik, kita ke informasi selanjutnya, Misa. Polisi mengamankan belasan motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan di kebun warga di Lumajang, Jawa Timur. Pemilik motor sengaja menyembunyikan untuk menghindari razia polisi. Anggota Satlantas Polres Lumajang langsung mendatangi sebuah kebun warga di Kelurahan Citro di Wangsan, Lumajang. Usai mendapat laporan, belasan sepeda motor ditinggal pemiliknya untuk menghindari operasi Patuh Semeru. Sejumlah sepeda motor disembunyikan di antara semak-semak kebun dan ditinggal pemiliknya. Diduga belasan motor ini tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan, sehingga pemiliknya kabur untuk menghindari razia. Total, sebanyak ada 15 sepeda motor diangkut oleh polisi dan diamankan di kantor Satlantas Polres Lumajang. Kenapa? Takut apa? Takut ada operasi? Yang ngajak siapa tadi sembunyi? Nggak ada. Bareng-bareng gitu ya? Nggak, saya sendirian, banyak. Tahu balik sudah banyak ya? Banyak. Apa takut ya tadi ya? Iya. Ada laporan dari masyarakat di gang semak-semak sana itu kurang lebih ada 15 kendaraan. Kemudian kami mengecek sama anak buah, langsung ngecek ternyata tuh dari kendaraan tersebut disinyalir itu tidak pakai surat, tidak layak jalan, nggak ada yang kena potbrong. Kemudian kami amankan, kami tindak. Itu
Itu untuk selain untuk menertibkan masyarakat biar tertib dalam operasi sepatu ini. Yang kedua untuk menekan angka laka lantas di mana di Lumajang ini cukup tinggi. Dalam operasi, polisi mengamankan 60 sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan dikenakan sanksi tilang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan.